Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program acara Efata Bersyukur. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pagi sampai malam hari ini dan dalam satu pekan ini, apa yang kita alami dalam kehidupan ini, apakah yang kita alami semua terjadi karena kebetulan ataukah ada rancangan Tuhan di balik apa yang kita alami dalam hidup ini? Saudaraku yang terkasih, ada sebuah artikel dari sebuah kisah nyata pada tahun 1940. Terjadi di kereta bawah tanah Brooklyn. Ada kisah tentang seorang pria yang bernama Marshall Sternberger yang tinggal di New York. Dan ia mau mengunjungi seorang temannya yang tinggal di kota lain. Dia belum pernah ke sana, tetapi temannya sedang sakit dan sedang sekarat. Akhirnya dia memutuskan, ia naik kereta bawah tanah untuk mengunjungi temannya. Dia belum pernah naik kereta atau naik kereta bawah tanah sebelumnya. Dan saat dia naik kereta, keadaan begitu sangat padat sekali dan orang-orang berdesakan. Dia tidak tahu bagaimana dia akan mendapatkan tempat duduk. Dan ketika dia mencari tempat duduk, ada seorang pria menyadari itu dan melompat mendahului duduk di situ. Dan kemudian terpaksa dia berdiri. Dan di sebelahnya ada seorang pria yang membaca koran Hongaria. Sternberger agak jengkel dengan hal ini. Mengapa? Karena kereta begitu penuh sesak. Tetapi pria ini mengambil banyak ruang dengan membaca koran. Dan kemudian ia bertanya dengan sikap yang sopan. Ia berkata, "Saya tahu Anda membaca koran Hongaria. Jadi Anda berbicara bahasa Hongaria dengan jelas. Apakah Anda dari Hongaria?" Dan kemudian pria itu menjawab iya. Kemudian Sternberger bertanya kembali, "Mengapa kamu membaca koran di sini?" Sang pria menjawab, "Saya mencari istri saya." Dan Sternberger berkata, "Kamu mencari seorang istri di koran?" Pria itu menjawab, Tidak. Saya mencari istri saya." Kemudian Sternberger berkata, "Di mana dia?" Dan pria itu berkata, "Itu yang saya tidak tahu." Dia berkata, "Saya datang dari Debrecen di Hongaria. Saya diharuskan oleh pemerintah Rusia untuk pergi dan menguburkan orang Jerman yang mati selama Perang Dunia. Dan ketika saya kembali, saya mengetahui bahwa istri saya telah dibawa ke kamp konsentrasi. Tetapi tidak lama kemudian sekutu datang dan menyelamatkan mereka. Aku tidak tahu di mana dia berada. Aku berharap melampaui segalanya bahwa dia masih hidup ketika sekutu datang dan mereka membawanya ke Amerika." Kemudian Sternberger mulai mengingat kembali. Ia ingat beberapa minggu yang lalu dia pernah pergi ke sebuah pesta. Dan dia duduk di sebelah seorang wanita yang mengatakan bahwa dia tinggal di Debrecen. Suaminya telah dibawa oleh Angkatan Darat Rusia. Dan dia dikirim ke kamp konsentrasi tetapi diselamatkan oleh sekutu dan dibawa ke Amerika. Dia adalah seorang perempuan yang cantik. Dan Sternberger mencatat nomor telepon. Mengingat namanya dan mengatakan kepadanya, mungkin satu saat kita akan bertemu kembali. Dan wanita itu menuliskan namanya. Namanya adalah Maria Paskin. Saudaraku yang terkasih, kemudian Sternberger menoleh ke pria ini dan bertanya, "Siapa nama istrimu?" Dia berkata, "Maria Paskin." "Dan namamu?" "Namaku Bella Paskin." Kemudian Sternberger mengatakan kepadanya, "Nanti kita turun di stasiun berikutnya bersama saya ya." Saudaraku, mereka kemudian turun di stasiun berikutnya dan mereka kemudian pergi ke sebuah bilik telepon. Dan dia meminta pria itu untuk menunggu sebentar dan menutup pintu bilik telepon di belakang. Dia memutar nomor itu dan setelah berdering ada suara yang lemah berkata, "Maria, ini Sternberger. Apakah Anda ingat saya?" Wanita itu menjawab, "Ya, saya ingat Anda." Dan dia berkata, "Maria, siapa nama suamimu?" Sang wanita menjawab, "Bella Paskin." Dan kemudian Sternberger katakan, "Maria, kamu akan menyaksikan mujizat terbesar dalam hidupmu. Tunggulah sebentar." Kemudian dia melambai ke pria itu dan menyerahkan telepon ke pria itu. Bella Paskin mulai berbicara dan ketika dia menyadari siapa itu,
Isak tangisnya begitu tak terkendali, dia hanya bisa berkata, "Maria, aku tidak percaya bahwa kamu masih hidup." Saudaraku yang terkasih, artikel itu diakhiri dengan kata-kata, orang-orang skeptis tidak diragukan lagi akan mengaitkan segala peristiwa yang berkesan sebagai sesuatu yang kebetulan. Namun mari kita renungkan, apakah kebetulan Sternberger tiba-tiba memutuskan untuk mengunjungi temannya yang sakit dan karenanya ia mengambil jalur kereta bawah tanah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya dan dia tidak naik kendaraan yang lain? Apakah kebetulan Sternberger tidak mendapat tempat duduk sehingga ia tepat berdiri di sebelah Bella Paskin? Apakah kebetulan Bella Paskin duduk di sebelah Sternberger sambil membaca koran Hongaria? Apakah kebetulan Sternberger bertemu Maria Paskin beberapa minggu sebelumnya dan menyimpan nomor teleponnya? Apakah itu semua kebetulan? Atau apakah Tuhan sedang bekerja di kereta bawah tanah Brooklyn hari itu untuk menyatakan mujizatnya bagi ketiga orang itu dan bahwa ia hidup? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah ada yang kebetulan. Tidak kebetulan wabah COVID-19 ini terjadi dan kita harus istirahat. Kita harus sabat di rumah kita masing-masing. Tidak kebetulan kita harus mundur sejenak dari segala kecepatan dan kesibukan dunia ini. Karena tidak ada kebetulan di bawah kolong langit ini bagi mereka yang mengasihi Dia. Providensi atau penyertaan Tuhan sudah cukup bagi kita di masa sukar sekalipun. Dia hidup dan ia adalah orang-orang hidup. Firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang terkasih, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Hidup kita selalu ada di dalam rancangan Tuhan yang indah. Rancangan damai sejahtera. Selamat beristirahat dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.